Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Saadah, NIM 1910310094 dari kelas PGMIC semester 2. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan dan implikasinya bagi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua macam. Satu, faktor internal atau alami. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan. Nah, faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan yang berasal dari dalam. Faktor internal ini ada dua macam. Satu, genetika. Kedua adalah hormon. Faktor genetik lebih menekankan pada aspek psikologis dan fisiologis yang dibawa melalui aliran darah dan kromosom, sehingga faktor ini bersifat statis, misalnya bentuk fisik, kesehatan, sifat, kepribadian, minat, bakat, dan kecerdasan. Yang kedua adalah hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa prenatal, yang saat berumur 4 bulan, pada saat itu terjadi pertumbuhan secara cepat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan yang berasal dari luar individu atau lingkungan. Nah, faktor ini dibagi menjadi 4 macam. 1, keluarga. 2, kelompok atau teman sebaya. 3, pengalaman hidup. Dan yang keempat adalah kesehatan lingkungan. Kita tahu, keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Kemudian kelompok atau teman sebaya. Ketika anak sudah memasuki usia sekolah, mereka akan banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Selanjutnya adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup menjadikan anak dapat berkembang dengan mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam kehidupannya. Yang keempat adalah kesehatan lingkungan. Tingkat kesehatan mempengaruhi respon anak terhadap lingkungan dan respon orang lain pada anak itu sendiri. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Implikasi perkembangan biologi dan perspektual. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, keterampilan berbahasa, dan cara individu dalam memperoleh pengetahuan dan lingkungan. Yang ketiga adalah implikasi perkembangan bahasa. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya. Yang keempat adalah implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir guna menghasilkan penyelesaian untuk suatu persoalan. Yang kelima adalah implikasi perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perkembangan untuk belajar menyesuaikan terhadap norma kelompok, moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama. Yang keenam adalah implikasi perkembangan emosional. Emosi mempengaruhi cara belajar anak, yaitu 1. Menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. 2. Reaksi emosional apabila diulang akan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, emosi merupakan bentuk komunikasi. Yang keempat, suasana emosional yang dialami individu semasa kecil dapat mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung yaitu melalui penanaman pengertian tingkah laku yang benar atau salah oleh orang tua atau guru.
Yang kedelapan adalah implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar kemampuan spiritual yang dibawa sejak lahir. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memecahkan persoalan yang menempatkan perilaku dalam konteks makna lebih luas. Dan yang terakhir adalah implikasi psikologi. Dengan adanya psikologi perkembangan, maka diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh setiap individu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.